alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, betul taksih dipun ganjar amanah umur, taksih dipun paringi kesempatan gesang, kesehatan, kaludangan wonten ing alam dunya menika. Kula nyataken dhateng pribadi kula lan panjenengan sedaya di dalam Quran surah At-Taghabun. At-Taghabun menika mujudaken nami ugi hari kiamat. At-Taghabun niku diambil dari kata-kata di dalam Quran surah At-Taghabun, Yaumut Taghabun. Yaumut Taghabun itu hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Dino ing kono diketoke kesalahan-kesalahan manusia. Nek sakniki teng donya niki wong isih iso menutupi kesalahan-kesalahan. Tapi pada hari kiamat kesalahan-kesalahan itu akan ditampakkan. Tidak lagi bisa menutupi. Ora iso ngali-ngali, tidak bisa ada yang bisa menutupi. Kita tidak bisa menutupi kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala ing dalam Quran surah At-Taghabun ayat yang ke-6 panjang ngaten Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum li yaumil jam'. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan, Yaumal Jam'i, ya hari pengumpulan semua manusia dari Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan. Dzalika yaumut taghabun. Alikanipun manungsa niku diklumpukke dina iku ingaranan yaumut taghabun. Hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan manusia ditampakkan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala paring kabar ingkang ngremenaken dhateng tiyang-tiyang iman. Dipun Allah, wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, yukaffir anhu sayyi'atihi, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Dan memasukkannya ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul 'adzim. Mereka kekal di dalamnya, itulah keunggulan yang besar. Saking ayat menika, ayat mulia menika saged kita pendhet piwucal. Bilih nalikanipun hari kiamat dumados menungso dipun kempalaken pada yaumul jami, hari pengumpulan manusia itu, tiang-tiang niku dipun ketinggalaken kesalahan-kesalahanipun, kelepatan-kelepatanipun ditampakkan. Tapi ada yang Allah akan menutupinya. Sinten niku? Nggih menika wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan. Yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Janji Allah, yuhaffir anhu sayyi'ati,
dan Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya. Kemudian Allah berjanji wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Orang-orang yang beriman, tiang-tiang ingkang iman lan nindakaken amal soleh, badhe dipun tutupi kesalahanipun. Dipun tutupi kesalahanipun, dipun hapus kesalahanipun, dipun paringi pangapunten, lajeng dipun lebetaken wonten surganipun Allah ingkang ngandhapipun mili sungai-sungai, lepen-lepen, piyambakipun langgeng ing lebetipun, kekal abadi dalamnya. Ngaten menika dipun dherekaken Allah, zalika fauzul adzim. Itulah keberuntungan yang besar. Keuntungan yang ageng wonten hari kiamat adalah orang itu ditutupi kesalahannya. Saat ini Bapak Ibu, awak itu urip kan nih awak ini. Dan manusia itu tidak luput dari perbuatan salah dan dosa. Kullu bani Adama khoto'un. Saben anak Adam mesti duwe dosa. Sak bocah-bocah wong dosa itu ya bertobat minta ampun. Ada cara juga untuk menutupi dengan beriman dan beramal soleh. Ini masalahipun iman dan amal soleh menika kita ugi ngondhono keimanan dan semangat beramal soleh niku frekuensinipun nggih bergelombang, kadang kenceng, kadang kendur, kadang semangat, kadang loyo. Lah, ingkang menika tema kita ingkang menika gayutan kalian menika kita tansah nyuwun hidayah kali Allah Subhanahu wa taala lan nyuwun dipun paringi istiqomah ing dalam iman lan amal saleh. Menika wae. Sebatas menapa? Sebatas kita menika tansah saged meningkatkan keimanan, tansah saged nindakaken amal saleh. Menika kita saged nindakaken iman. Hingga menika kita lajeng tansah nyuwun dhateng Allah mugi tansah pirangan hidayah lan dipun paringi istiqomah. Hidayah kangge menapa? Hidayah saged mindak imanipun lan ngemboko berkembang amal solehnya semakin baik, semakin tulus, semakin ikhlas, semakin mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad istiqomah. Saat menika definisi utawi tegesipun sebatas kita mangke mangertosi kedah kados pundi hidayah niku lan kedah kados pundi istiqomah niku. Sebatas mangertos hidayah kuwi apa, istiqomah itu apa, lajeng mangke kados pundi caranipun nggayuh. Kita simak kajian ingkang menika kita waosaken mugi-mugi ing mangke ndayani dhateng kita sedayanipun saged tansah pikantuk hidayah lan tansah saged istiqomah beriman dan beramal soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dihormati Allah, miturut Ibnu Qayyim rahimahullah ngendikaken, hidayah itu adalah al-hidayatu hiya ilmu bil haqqi ma'al qasdihi wa isarihi ala ghairi wal muhtadi wal amilu bil haqqi muzidulah. Hidayah yaitu mengetahui kebenaran disertai dengan niat untuk mengetahuinya dan mengutamakannya daripada yang lainnya. Jadi orang yang diberi hidayah yaitu orang yang melakukan kebenaran dan menginginkannya. Niku Bapak Ibu. Hidayah niku kalau Jawa ini pun ngerteni bener, dikanteni kanthi niat kanggo mangerteni lan tansah ngutamaake saka bab-bab liyane. Dadi wong sing etuk diparingi hidayah iku wong sing nindakake bener lan
pancen kepengin ndak itu bener iki. Orang yang melakukan kebenaran dan memang dirinya itu mengingat kebenaran itu. Orang hidayah untuk mengerjakan sholat, memang dia melakukan sholat itu dan dia memang menginginkan untuk melakukan sholat itu. Nah, itu orang yang berada dalam hidayah. Dia mengetahui kebenaran. Kebenaran apa? Sholat itu panjang kewajiban di manungsa yang Gusti Allah. Sholat 5 waktu nih. Dan dia niat untuk mengetahui tentang sholat ini. Kepengen supaya sholatnya saya bener, saya khusyuk, saya tumak nina, saya teman-teman tidak sholat. Lan piyambakipun ngutamakan sholat menika. Lah menika tiyang iki hidayah ngoten niku. Terus puasa Ramadan. Kepengen ngerti ilmune poso Ramadan niku. Saya kepengen ngerti ilmune poso Ramadan. Apa-apa sing diutamake, apa-apa sing dibatalke, apa-apa sing iso ngilangke ganjarane poso Ramadan. Lan piyambakipun gak ada niat mengutamakan poso Ramadan itu. Jadi ditambah kalau kita mendapat hidayah, insya Allah menurut takrif ini adalah kita menika budidaya supados Ramadan yang bae datang menika langkung sae. Amargi menapa kita tansah ngudi ilmunipun supados poso kenging sae lan kita menika lajeng enggak ada niat mengutamakan Ramadan ini. Nek kalau wingi mungkin sih, wah ini arep Daud, arep kretek, arep tandur, memega pirang-pirang, terus posone dibatalke. Nah, ini bijang arep bepergian dan musafir dan batalke. Bisa lagi kita berpikir lebih mateng supaya puasanya lebih baik. Dapat sholat itu. Nah kita menika menurut takrif ini kita hidayah. Tentu sholat kita menika sinoso kadang-kadang orang-orang kusuk niku bergelombang, tapi niatnya itu semakin meningkat. Sholatnya semakin tenang. Memahami arti bacaan sholat semakin dipahami. Dan yang penting lagi juga mengutamakan sholatnya itu. Diutamakan sholat itu, dimen ke tenan. Nek wingi-wingi si ono budangi mungkin wah maghribe ilang, asare ilang, isya ilang, subuhe kebiaran terus. Nah, ada usaha untuk mengutamakan sholat ini. Nah, ini termasuk menurut ulama Ibnu Qayyim adalah seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia mengetahui kebenaran dan kemudian melakukannya, menginginkan melakukan kebenaran itu, dia mengutamakannya. Itu yang dimaksud dengan hidayah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dihormati Allah, tiang Islam ing dalam panglesan itu sangat betahkan hidayah nih. Yang Islam ing desan pun sangat betahkan hidayah nih. Supaya semua semakin mengetahui, menginginkan untuk mengerjakannya, melakukannya, dan mengutamakannya untuk melaksanakannya. Wonten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, At-Tirmidzi, Imam Ahmad Ibnu Hibban. Diko dawakan ngaten Kanjeng Nabi. Bersegeralah mengerjakan amal-amal soleh sebelum kedatangan fitnah-fitnah, keburukan-keburukan seperti potongan malam yang gelap. Di pagi hari seseorang dalam keadaan beriman dan di sore hari menjadi kafir, atau di sore hari dalam keadaan beriman, di pagi hari menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan keuntungan duniawi yang sedikit. Ada orang-orang yang menginginkan dunia, kemudian menjual agamanya, dia murtad dari Islam.
Nah, itu sudah kehilangan hidayah. Kehilangan hidayah Bapak Ibu. Nah, tiang gesang boten hidayah menika langkung saking kabetahan nedolan ngunjuk, dalan ngunjuk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala merintahkan kaum muslim niki dalam salatnya untuk senantiasa memohon hidayah kepada Allah. Berapa kali? Sebanyak 17 kali sehari semalam minimal. Menika nedahaken betapa pentingnya hidayah itu dalam hidup dan kehidupan manusia. Ing pundi niku? Nalika napa kita nyuwun hidayah Allah? Ketika membaca surah Al-Fatihah, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Hidayah itu jalan yang lurus. Kita jalan yang benar dan ingin mengetahui kebenaran itu, melakukannya, dan kita menginginkan jalan yang benar itu. Ini Bapak Ibu, kaitan kali hidayah. Betapa pentingnya masalah hidayah. Banyak manusia yang memohon, mengharapkan hidayah, menyapa dirinya, tapi sayang mereka tidak mau berusaha untuk menjalankan sebab-sebabnya. Benarlah ungkapan yang sering kita dengar, hidayah itu mahal. Ya, hidayah memang mahal. Ia tidak diberikan kepada orang-orang yang hanya bisa mengharap tanpa mau usaha. Ia diberikan hanya kepada mereka yang bersungguh-sungguh mencarinya dan berusaha mendapatkannya. Jadi hidayah itu memang tidak mudah. Harus ada usaha. Nah, termasuk kita bersama menghadiri pengajian atau kajian-kajian lewat media sosial. Nah, kita termasuk berupaya untuk mencari hidayah. Ada usaha untuk mencari hidayah. Di niki pengajian kumpul-kumpul dibatasi gitu, jaraknya dijaga. Tapi kalau pengajian lewat media, lewat YouTube paminipun, pengajian live streaming lewat Facebook atau media-media yang lain, Instagram, nah, kita kapanpun bisa. Niku termasuk upaya kita mencari hidayah, memperkuat hidayah kita. Jadi ada tidak kemudian kita tidak bergerak apa-apa. Termasuk kita berjalan menuju pengajian akad pagi ini juga dalam upaya kita menggapai hidayah, menggapai petunjuk Allah. Dawuh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguh Allah itu berserta dengan orang-orang yang baik. Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah, kados pundi sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, piyambakipun berusaha berjuang untuk mendapat hidayah. Beliau meninggalkan negerinya Persia untuk mendapat hidayah sampai masuk agama Nasrani, dan beliau pergi ke Madinah sampai ketemu Nabi Muhammad SAW, lalu beliau masuk Islam. Dia mencari hidayah itu. Sahabat Salman Al-Farisi itu sahabat yang terkenal dengan strategi perang Khandaq, perang Parit. Itu awal mula dia mendapat hidayah itu ketika dia merenungkan orang tuanya, kaumnya menyembah api, kaum penyembah api. Kemudian dia mencari hidayah sampai masuk ke agama Nasrani, meninggalkan kampungnya, meninggalkan negerinya. Dia kemudian mendengar ada Nabi Muhammad, kemudian kabar itu didengar oleh dia pun mencarinya. Akhirnya ketemu dengan Nabi Muhammad, dia diberi tanda-tandanya, dia kemudian baru masuk Islam. Itu hidayah itu dicari dengan susah payah oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait hidayah menika Imam Ibnu Rajab rahimahullah
Niko merang kita membagi manusia menjadi 3 bagian. Tinggal juga menika rasyid, yaitu orang yang mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Rasyid niku orang yang mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Kemudian yang kedua ghawi, yaitu orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Wong sing ngerteni bener, mengetahui tentang Islam ini, agama yang benar, tapi tidak mau mengikutinya. Yang ketiga dolun, yaitu orang yang tidak mengetahui hidayah secara menyeluruh. Bapak Ibu yang dihormati Allah, setiap rasyid dia mendapat petunjuk, dan setiap orang yang mendapat petunjuk secara sempurna maka dikatakan rasyid, karena hidayah menjadi sempurna apabila seorang itu mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Jadi mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Orang mengetahui kebenaran, mengerjakan ibadah sholat, kebenaran fadilah tentang sedekah, kebenaran tentang membaca Al-Quran, kebenaran tentang ibadah-ibadah yang lainnya, dan dia mengamalkannya. Dan itu termasuk orang yang mendapat hidayah. Wong ngerteni umat Islam ini tahu sing sapa wonge merangguli wong tuane ngantek sepuh, kemudian dia menjaganya, memeliharanya, memperhatikannya, itu berpahala surga, dan dia melakukannya itu, nah, maka itu termasuk orang yang mendapat hidayah. Tapi kalau orang ngantek merangguli wong tuane ngantek sepuh, kemudian dia tidak menghiraukan, tidak melayaninya, tidak membantunya, tidak mempedulikannya, padahal orang tuanya ada sampai pikun, wis orang gagas tentang kehidupannya, maka dia termasuk orang yang tidak mendapatkan hidayah. Ini namanya rasyid, Bapak Ibu. Jadi orang yang mengetahui kebenaran, kemudian dia juga mengamalkan kebenaran itu. Niku juga di hidayah itu, kita maksudi hidayah itu mengetahui kebenaran disertai dengan niat untuk mengetahuinya dan mengutamakannya dari yang lainnya. Terus yang ingkang dikatakan hidayah itu yang ingkang melakukan kebenaran dan menginginkannya. Dingerti, nek sholat niki ibadah sing didhawuhi Gusti Allah, ganjarane nek jamaah semene, nah, kemudian membaca Quran itu tiap huruf ada pahalanya, membaca sholat itu berpahala, membaca zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu menambah beban berat timbangan di akhirat, dan dia melakukannya itu. Nah, itu termasuk dikatakan hidayah. Kalau tentang dikaitkan dengan Al-Quran, membacanya, memahaminya, tadaburnya, jadi ngerti kalau membaca Quran itu berpahala, tapi tidak pernah berupaya untuk mempelajarinya, tidak pernah berupaya untuk belajar membacanya, memahaminya, tidak pernah. Nah, itu namanya belum sampai ke hidayah yang sempurna. Halo Bapak Ibu, ini tak awak itu sih urip niki. Oh, pertanyaannya aneh banget. Kok si urip? Maksudnya apa? Si urip itu orang mau urip-uripan. Ning urip pikirane ya urip rasane, urip jiwane. Nek urip ya banyak urip apa iki. Ning urip ora pikirane. Urip ora perasaane. Urip ora jiwane. Nek panjang urip jiwane niku pasti ingin mendapatkan tambahan pahala. Kalau kita ingin besok ditambahkan kesalahan-kesalahan di Yaumul Jami itu, kita termasuk orang yang ditutupi kesalahannya, diampuni kesalahannya, dan kita dimasukkan ke surga.
Ngoten nggih? Nah, Allah dawuh. Nah, syaratnya ada. Syaratnya ada tadi. Allah dawuh supaya ngono kuwi syaratnya ono. Nggih menika kita dipun dawuhi wa ma yu'min billahi wa ya'mal sholihan yughfir anhu sayyi'atihi. Nah, wong sing beriman lan beramal soleh niku badhe dipun tutupi kesalahanipun. Maka kita berfungsi urip, kita urip tenan pikiran, hati dan jiwa kita untuk selalu beramal dan beriman dan beramal soleh. Niku juga pakai hidayah. Kaping kalih sakniki supaya hidayah niku terus langgeng ning awake dhewe, namanya kita berusaha untuk menggayuh kekuatan untuk istiqomah. Istiqomah menika napa? Istiqomah niku definisi dalam agama adalah meniti jalan yang lurus dan tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Adi mlaku ning dalan sing jejeg, juning bebener iku wau, ora kepleset ngiwa, ora kepleset nengen. Istiqomah mencakup mengerjakan seluruh ketaatan yang lahir maupun yang batin, meninggalkan larangan yang lahir maupun yang batin. Selama hamba dalam meniti jalan yang lurus, ini membutuhkan hidayah. Ia tidak bisa berjalan tanpa melenceng ke kiri dan kanan kecuali dengan hidayah Allah. Maka kita selalu berdoa dalam Quran surah Al-Fatihah, surah yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Waktu kula tedahaken kula dhateng mergi ingkang lurus. Niku diwaca saben rakaat pisan mesti. Nek salate sedina ping 17 ada rakaat, berarti minimal kita membacanya 17 kali, membaca doa permohonan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Potukut datang kula dhateng mergi ingkang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Merginipun tiang-tiang ingkang sampun bodho paring nikmat dhateng piyambakipun, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sanes merginipun tiang-tiang ingkang bodho benggone bodho murkai lan sanes merginipun tiang-tiang ingkang sasar. Amin. Jadi niku nek salate niku salat wajib mawon 17 kali kita mohon. Nah nek ditambah salat tahiyatul masjid, salat qobliyah, ba'diyah, salat sunah yang lain, salat malam, salat witir, nah, berulang lagi kita memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Untuk akan kula akan mergi ingkang lurus. Bapak Ibu yang dihormati Allah, wonten ing ayat menika Allah Subhanahu wa taala ndawaken kita supados nyuwun hidayah supados kita menika lumampah wonten mergi ingkang lurus. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ngendikaken, maksudnya tuntun kami, tunjuki kami, serta berikan kami taufik kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang jelas mengantar kita kepada Allah, kepada surganya. Jalan tersebut adalah mengenal kebenaran dan mengamalkannya. Jadi termasuk jalan yang lurus adalah mengenal kebenaran dan mengamalkannya. Mengenal sholat, mengetahui ilmunya sholat, terus ngaji belajar tentang sholat, kemudian mengamalkan sholat itu. Belajar tentang puasa, mengenalkan puasa, mengetahui tentang puasa, kemudian mengamalkan yang diketahui itu dari kebenaran itu. Tentang sedekah, tentang baca Quran, tentang macam-macam ibadah, kemudian dia mengamalkannya. Maka tunjuki kami kepada jalan yang lurus dan tunjuki kami di jalan yang lurus tersebut. Maksudipun tunjuki kami di jalan yang lurus adalah berpegang teguh pada agama Islam, meninggalkan agama selain Islam, meninggalkan jalan hidup selain Islam. Itu Bapak Ibu. Dia meninggalkan kesyirikan. Dan makna tunjuki kami di dalam jalan yang lurus adalah mencakup hidayah kepada semua perincian agama secara ilmu dan amal. Doa ini merupakan doa yang paling menyeluruh dan bermanfaat bagi hamba,
karenanya wajib bagi seorang hamba untuk berdoa kepada Allah dengan doa ini di setiap rakaat sholatnya. Jadi doa ihdinas siratal mustaqim ini doa yang dipanjatkan oleh hamba ini kepada Allah supaya kita tetap mengenal kebenaran dan bisa mengamalkannya, yang membawa kita kepada keberuntungan yang besar, yaitu ditutupi kesalahan dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bapak Ibu yang dihormati Allah, tiang Islam menika boten mangertosi menapa ingkang badhe dumados ing mangkenipun. Piyambakipun boten mangertos benjang menika tetep wonten merginipun Allah menapa mboten. Karena menika tiyang muslim dipun dawaken supados tansah nyuwun hidayah dhateng Allah. Lan kita tansah nyuwun dhateng Allah dipun paringi akhir panggesangan ingkang sae ugi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun paring kabar dhateng kita pilih atinipun hamba menika dumunung wonten jari jemari wonten drijinipun Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala ngersakaken sesat bila badhe sesat, maka Allah Subhanahu wa taala ngersakaken lurus bila piyambakipun badhe lurus. Nabi Muhammad SAW nate paring dawuh, ya Umma Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah, faman syaa aqam wa man syaa azal. Wahai Ummu Salamah, tidaklah ada seorang anak Adam melainkan hatinya terletak di antara dua jemari Allah. Kalau Allah berkehendak, dia akan luruskan. Jika dia berkehendak, dia akan sesatkan. Saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu, piyambakipun matur, Rasulullah SAW asring dawaken, asring berdoa. Doanipun, ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinika. Nah, kita sama apa kan? Dibaca dengan ini, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Duh Gusti Allah, zat ingkang bolak-balikaken ati, ingkang mulak-malikaken ati. Paduka tetepaken ati kula ing agami panjenengan. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Mun apa dene doa niki? Derek. Nah, diwaca bareng-bareng. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Monggo kalih dirasake tenan nggih. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Nah, niku dipun waos ya, pun waos dipun ucapaken habis sholat juga bisa. Kesempatan-kesempatan yang kita berdoa silakan dimasukkan doa itu. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati,
tetapkanlah hatiku dalam agamamu, dalam jalan hidup, dalam Islam ini. Saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu ngediaken matur dari Rasulullah, wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan kepada ajaran yang engkau bawa. Masihkah ada yang membuatmu khawatir atas kami? Maka Rasulullah menjawab, na'am, inna quluba baina usbu'aini min asabi'illahi yuqalibuha kaifa yasha. Benar apa yang aku khawatirkan kepada kalian. Ada yang aku khawatirkan kepada kalian. Sungguhnya hati-hati ini berada di antara dua jari-jari jemari Allah, di mana dia membolak-balikkan hati sekehendaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, ini kok kita dikasih hidayah. Nah, ini menikah kita tansah diundang Allah Subhanahu Wa Taala, bos kita tansah dipun paringi hidayah dan istiqomah di jalan agama Allah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satunggalipun insan menungso menika mboten saged istiqomah kejawi pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu Wa Taala. Mila perkawis hidayah dan istiqomah menika perkawis ingkang berkaitan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu seorang muslim jika ingin tetap berada di atas hidayah sampai wafatnya, maka ia wajib berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman as-salafus saleh. Ia wajib melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhi larang-larangannya. Ia juga wajib melaksanakan tauhid dan menjauhi syirik, melaksanakan sunnah, menjauhi bid'ah, serta senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita akan di atas hidayah dan sunnah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allah Subhanahu Wa Taala dawuh, walladzina ihtada zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahkan ketakwaan kepada mereka. Sak menika ingkang pungkasan kasih 10 menit. Macam-macam hidayah. Allah sungguh hidayah ingkang umum, mencakup seluruh makhluk yang Allah jelaskan dalam firman-Nya. Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Ya Musa menjawab, Rabb kami ialah Rabb yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Jadi Allah itu menciptakan semuanya, kemudian memberikan petunjuk. Nah, petunjuk umum itu hidayah ini petunjuk umum baik pada manusia maupun kepada makhluk ciptaan yang lain. Ya, hidayah kepada langit, kepada bumi, kepada hewan. Nah, hewan kalau lapar harus makan, hewan untuk berkembang biak harus ada perkawinan dan sebagainya. Nah, kalau tumbuhan ada penyerbuan, itu termasuk hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hidayah ingkang angka sunggal. Apa hasibutum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Wa ta'ala Allahu malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Rob yang memiliki
arsy yang mulia. Terus penciptaan apapun ini tidaklah main-main. Pasti ada maksud menciptakan hewan, bentuknya apa, posisinya di mana, di laut atau di darat atau di udara. Tentu ada maksud yang dikehendaki Allah. Wa min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum ma baratna bil kitabi min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu yang kami luputkan dalam kitab. Kemudian kepada Rabb mereka dikumpulkan. Wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha qadirun ala ayunzila ayatan walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Dan mereka orang musyrik berkata, mengapa tidak turunkan kepada Muhammad suatu mukjizat dari Rabb-Nya? Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tentu kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran surah Al-An'am ayat yang ke-37. Bapak Ibu yang dihormati Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada binatang, maka apalagi kepada manusia, Allah tidak mungkin membiarkan mereka. Oleh karena itu Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menunjuki mereka kepada kemaslahatan mereka di dunia dan di akhirat. Hidayah secara umum. KBK mereka juga hidayah bayan. Hidayah bayan. Bayan itu tegese keterangan. Nah, ngene dhewe enten jabatan kepala dusun niku riyen jenenge Pak Bayan. Sekarang namanya kepala dusun. Bayan itu tegese sing tukang maringi keterangan-keterangan. Nek mudin niku kadrios saking kata-kata muadzin, orang yang memanggil. Mudin niku muadzin. Jadi kata-kata dari bahasa Arab. Bayan itu keterangan. Bahasa Arab ya. Kata-kata dari Arab. Hidayah bayan kebenaran, dan kedua hidayah itu bayan dan dilalah, keterangan dan petunjuk, serta pengenalan terhadap dua jalan, jalan kebaikan dan keburukan, keselamatan dan kebinasaan. Jadi orang yang mendapatkan hidayah itu orang yang mendapat keterangan dan petunjuk untuk jalan kebaikan atau keburukan, untuk jalan keselamatan atau kebinasaan. Itu maksud makna dari macam dari hidayah yang kedua. Hidayah bayan dan dilalah, keterangan dan petunjuk. Wa innaka latahdi ila syiratin mustaqim. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 52. Yang ketiga, hidayah itu taufik dan ilham. Hidayah itu mengharuskan adanya petunjuk dan selalu menyertai hidayah sertainya. Hidayah disebut oleh Allah dalam firman-Nya, walau sya'allahu la ja'alakum umatan wahidatan walakin yudhilu mayyasha'u wa yahdi mayyasha'. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Dia bisa menjadikan kalian umat yang satu,
akan tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan dia memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Juga dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah." Siapa yang Allah beri petunjuk maka dia akan dapat menyesatkannya. Siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan maka dia tidak ada yang dapat beri petunjuk. Innaka latahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha walau a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi kita ini nek ajak-ajak wong liya untuk mengerjakan kebaikan, untuk beribadah dan sebagainya, kita sebatas kekuatan untuk terus mengajak. Masalah petunjuk hidayah itu urusanipun Gusti Allah. Tapi kita tidak berputus asa untuk mengajak, tidak berputus asa untuk mengadakan pengajian-pengajian, tidak berputus asa untuk terus berkhutbah. Jadi para khotib nggak boleh mutung. Mbak khutbah malah saya sudah ya jamaah ini. Nggak tahu tambah-tambah, gak khutbah ning kono ora kena. Khutbah nggo sithik itu ngesulo. Gelak mepe gendeng, gelak mepe gabah. Wis berkhutbah suwe diam-diam. Salat rotok duwe diam-diam. Jare kulhu karo qinaah. Jadi kan khutbah setengah jam itu sudah dianggap lama Pak. Wis dirasani karo jamaah. Iso jamaah pindah masjid. Si khutbah Mas Harno ning kono. Nek maca burung entek kok rampung. Pindah gon. Jadi padahal konteks bukunya kudu rampung, nek barang urung rampung teke rampung berarti pembahasan belum selesai. Dan ini maka ini sudah menunjukkan napa niku. Wong kuwi ngerti bener, ning ora iso nindakake bener ngoten niku. Dadi ngresah sik. Salat untuk wis terkoso. Mau ikut khotbah jenengan. Pengajian sak jam. Nah, nek jenengane kulino, ngerti sak jam kulino. Nek sing ra kulino sak jam wis kok. Terkoso. Ning nek tuku mbayem rong munting jagungan rong jam betah. Nah iya, sing bahane ra entek. Niki nek kula nek pengajian jane kulino pengajian ya, Pak. Pengajian ya sak jam betah. Tapi nek ngobrol suwe betah. Apa nek nonton Ikatan Cinta. Wis, yang lain ditinggalkan. Itu yang diutamakan. Nah, ini kalau memahami, memang banyak yang suka sinetron itu, tapi harus bisa mengambil mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik diambil, yang buruk dibuang. Akhirnya pungkasan, hidayah itu adalah tujuan dari semua hidayah. Untuk hidayah di akhirat menuju surga dan kita dijauhkan dari neraka. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihumul anharu fi jannatin na'im. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Rabb karena keimanannya. Mereka di dalam surga
yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Diniki Allah dawuh sejatine wong-wong sing iman lan nindakake amal saleh temen diparingi pituduh. Nah, maka kita berusaha untuk berada dalam keimanan dan beramal saleh supaya hidayahnya semakin kuat. Perkataan penduduk surga itu adalah alhamdulillahilladzi hadana li hada. Jadi wong-wong besok ning swarga niku dheweke mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami ke surga ini. Jadi orang yang beramal soleh dia bersyukur pada Allah karena Allah telah menunjukinya sampai dia masuk ke surganya Allah. Nah, mudah-mudahan kita besok juga bisa mengucap ini di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa-doa agar kita dianugerahi hidayah. Monggo kita tirakan nggih, kasih otoritas kecil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membulak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Allahumma sabitni waj'alni hadiyan mahdiyah. Ya Allah, teguhkanlah diriku, jadikanlah diriku pemberi petunjuk dan diberi petunjuk olehmu. Allahumma dini wa saddidni. Allahumma inni as'alukal huda wa syadada. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku dan luruskanlah diriku. Ya Allah, aku memohon petunjuk dan kelurusan kepadamu. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon petunjuk, ketakwaan, kesucian, dijauhkan dari hal-hal yang tidak halal, dan diberikan kecukupan. Allahumma Rabbi Jibrila, Allahumma Rabbi Jibrila, Allahumma Rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiros samawati wal ardi alimal ghaibi wa syahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limahtulifa fihi minal haqi bi'idnika innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, Rabb Jibril, Rabb Mikail, Rabb Israfil, wahai pencipta langit dan bumi, wahai Rabb yang mengetahui,
yang gaib dan nyata. Engkau memutuskan hukum di antara hamba-hambamu tentang apa-apa yang engkau perselisihkan. Tunjukkanlah aku pada kebenaran, yaitu tetapkan aku di atas kebenaran, dan dari apa yang dipertentangkan dengan seizin. Sesungguhnya engkau menunjukkan pada jalan yang lurus bagi orang yang engkau kehendaki. Amin, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, makaten yang saged kula mugi-mugi wonten manfaatipun lepat lan kirangipun nyuwun pangapunten bisa akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.